106 derajat Celcius. Itu bukan suhu tertinggi yang pernah tercatat di suatu tempat di bumi. Itu adalah rentang antara suhu terendah dan tertinggi yang pernah tercatat di satu tempat yang sama. Di sebuah kota kecil di timur Laut Siberia, termometer pernah menunjukkan minus 67,8 derajat Celcius. Dan di kota yang sama, bertahun-tahun kemudian, termometer pernah menunjukkan 38 derajat Celcius. Satu titik koordinat yang sama di peta memegang rekor dunia untuk rentang suhu paling ekstrim yang pernah dialami manusia yang tinggal menetap di satu tempat. Inilah Verkhoyansk. Sebuah kota yang seolah tidak bisa memutuskan apakah dirinya neraka beku atau neraka panas. Lalu memutuskan untuk menjadi keduanya secara bergantian setiap tahun selama lebih dari 130 tahun pencatatan cuaca. Kota ini duduk di tepi Sungai Yana, sekitar 115 km di utara lingkar Arktik di Republik Sakha, wilayah administratif terbesar di dunia yang sebagian besar tanahnya membeku sepanjang tahun. Populasinya kurang dari 800 jiwa. Untuk mencapainya, kita harus terbang ribuan kilometer dari Moskow, lalu menyeberangi taiga yang tidak berujung, menuju sebuah titik kecil di peta yang terlihat seperti seharusnya tidak ada kehidupan di sana sama sekali. Tapi ada, dan sudah ada sejak 400 tahun lalu. Kota ini bermula dari sebuah pos kosak yang didirikan pada 1638, 90 km dari lokasinya sekarang. Para penjelajah Rusia mendorong batas kekaisaran mereka ke timur, memburu bulu cerpelai dan rubah Arktik, membangun pos-pos kecil di sepanjang sungai-sungai Siberia yang membeku. Pada 1775, permukiman ini dipindahkan ke tepi kiri Sungai Yana, semata-mata agar lebih mudah mengumpulkan pajak dari penduduk lokal. Lalu, mulai tahun 1860-an hingga revolusi 1917, kota ini berubah fungsi menjadi tempat pembuangan. Bukan tempat pembuangan sampah, melainkan tempat pembuangan manusia. Para tahanan politik yang dianggap berbahaya oleh Tsar dikirim ke sini, ke ujung dunia yang begitu dingin, sehingga melarikan diri sama saja dengan bunuh diri perlahan. Salah satu yang paling terkenal adalah penulis Polandia, Wacław Sieroszewski, yang menghabiskan tahun-tahun pengasingannya mencatat kehidupan masyarakat Yakut di tengah kondisi yang nyaris tidak manusiawi. Rusia menjadikan tempat terdingin di bumi sebagai penjara tanpa jeruji. Dinginnya sendiri yang menjaga siapapun tetap di dalam. Bahkan hari ini, mencapai Verkhoyansk tetap menjadi ujian tersendiri. Tidak ada jalan raya yang menghubungkannya secara langsung ke jaringan jalan utama Rusia sepanjang tahun. Sebagian besar pengunjung tiba lewat pesawat kecil dari Yakutsk, terbang di atas hamparan taiga yang tidak menunjukkan tanda kehidupan manusia selama berjam-jam. Di musim dingin, ketika sungai-sungai membeku menjadi lapisan es setebal berpuluh sentimeter, penduduk lokal membuka zimnik, jalan darurat musiman yang dibangun langsung di atas permukaan sungai beku. Satu-satunya jalur darat yang memungkinkan truk dan mobil melintas. Begitu musim semi tiba dan es mulai retak, zimnik lenyap begitu saja, dan kota kembali terisolasi hingga pembekuan berikutnya. Untuk memahami mengapa kota kecil ini bisa mengalami rentang suhu segila itu, kita harus memahami satu kata, keterkurungan daratan. Verkhoyansk terletak sangat jauh dari lautan manapun. Tidak ada masa air besar yang bisa menyerap panas di musim panas atau melepaskan kehangatan di musim dingin. Tanpa penyangga itu, udara di sini bebas melesat ke ekstrim manapun yang didorong musim. Di musim dingin, tekanan tinggi Siberia menjebak udara dingin dan padat di lembah-lembah rendah, menciptakan apa yang disebut inversi suhu. Semakin rendah posisi kita, semakin dingin udaranya, kebalikan dari yang biasa terjadi di tempat lain.
Langit yang nyaris selalu cerah tanpa awan, membiarkan panas bumi lolos ke angkasa tanpa hambatan sepanjang malam kutub yang panjang. Suhu rata-rata Januari di sini minus 44,7 derajat Celcius. Rekor terendahnya minus 67,8 derajat. Tercatat pada 1885 dan kembali disamai pada 1892. Pada suhu seperti itu, embusan napas membeku di udara dengan suara mendesis pelan yang oleh penduduk lokal disebut bisikan bintang. Pada level dingin seperti ini, dunia berhenti berperilaku seperti biasanya. Air yang dilemparkan ke udara tidak jatuh sebagai tetesan, melainkan menguap seketika menjadi kabut kristal es yang berkilauan sebelum sempat menyentuh tanah. Kabut beku tebal yang oleh ilmuwan disebut ice fog menggantung rendah di atas kota sepanjang musim dingin, terbentuk dari uap napas manusia. Asap cerobong kayu bakar dan embusan kendaraan yang membeku instan begitu keluar dari sumbernya. Berjalan melintasi kota pada bulan Januari berarti berjalan menembus kabut yang diciptakan oleh napas kota itu sendiri. Tapi, kemudian musim panas tiba, dan dalam waktu singkat, dunia berbalik 180 derajat. Pada 20 Juni 2020, di tengah gelombang panas yang melanda seluruh Siberia, termometer di Verkhoyansk menunjukkan 38 derajat Celcius. Suhu itu lebih cocok untuk pantai Mediterania dibanding titik manapun di dalam lingkar Arktik. Organisasi Meteorologi Dunia butuh waktu lebih dari setahun untuk memverifikasi angka itu sebelum akhirnya mengkonfirmasinya sebagai rekor suhu tertinggi yang pernah tercatat di utara lingkar Arktik. Gelombang panas yang sama memicu kebakaran hutan yang melahap lebih dari 275.000 hektar taiga Siberia dan mempercepat pencairan lapisan es yang seharusnya tetap membeku sepanjang tahun. Bayangkan berdiri di satu titik tanah yang sama, dan dalam rentang 6 bulan menyaksikan perbedaan suhu sebesar 106 derajat. Tidak ada tempat lain di bumi yang menunjukkan lompatan se-ekstrim ini dalam satu koordinat yang sama. Ambil satu bidikan dari udara pada bulan Januari. Sungai Yana membeku menjadi hamparan putih yang menyatu dengan padang di sekitarnya. Satu-satunya warna yang tersisa adalah abu-abu asap cerobong dan siluet kuda yang menggali salju mencari rumput yang terkubur. Ambil bidikan yang sama persis 6 bulan kemudian. Sungai yang sama mengalir deras berwarna coklat, padang yang sama menghijau. Kuda yang sama berdiri bebas di rerumputan tanpa perlu menggali apapun lagi. Kamera bisa diam di titik koordinat yang sama, yang berubah hanya kalender. Manusia bertahan di sini dengan pakaian, api, dan rumah kayu berlapis. Tapi ada satu makhluk yang bertahan tanpa semua itu. Kuda Yakutia berkeliaran bebas di padang bersalju sepanjang tahun. Tanpa kandang, tanpa selimut, tanpa perlindungan buatan manusia apapun. Tubuhnya pendek dan gempal, kakinya pendek, surainya tebal menjuntai hingga 10 cm. Dirancang oleh evolusi untuk menahan panas tubuh sekuat mungkin. Yang lebih menakjubkan, penelitian genetik menemukan bahwa kuda-kuda ini baru tiba di wilayah ini sekitar 800 tahun lalu, dibawa oleh migrasi masyarakat Yakut. Dalam rentang waktu yang bagi evolusi setara dengan sekejap mata, mereka mengembangkan senyawa anti beku dalam darah mereka. Kemampuan menurunkan volume sirkulasi darah untuk mencegah radang dingin dan sebuah perilaku yang tidak pernah didokumentasikan pada ras kuda lain di dunia manapun. Hibernasi berdiri. Selama bulan-bulan terdingin, kuda-kuda ini menurunkan detak jantung, suhu tubuh, dan laju metabolisme mereka selama berjam-jam, sambil tetap berdiri tegak di atas salju, seolah tubuh mereka belajar cara berhenti tanpa benar-benar berhenti. Mereka menggunakan indera penciuman yang tajam dan kuku yang lebar untuk mengendus dan menggali rumput yang terkubur jauh di bawah lapisan salju yang mustahil ditembus manusia tanpa alat. Ilmuwan menyebutnya salah satu kasus adaptasi tercepat yang pernah tercatat pada mamalia besar. Sebuah kuda yang belajar menjadi setengah mamut
hanya dalam beberapa ratus generasi. Bagi masyarakat Saka, kuda ini bukan sekedar tunggangan, sumber susu yang difermentasi menjadi kumis, sumber daging musim dingin, dan sumber kulit penahan dingin. Salah satu subtipe kuda ini bahkan dinamai langsung dari kota ini, kuda Verkayans, dianggap galur paling murni dan paling tahan dingin di seluruh Saka. Dan bicara soal mamut, tidak jauh dari Verkayans, tanah sendiri sedang membuka rahasianya. Sekitar 60 km dari kota, terdapat sebuah lubang raksasa di permukaan taiga yang oleh penduduk lokal disebut sebagai gerbang menuju dunia bawah. Nama resminya Kawah Batagaika. Meski secara teknis ini bukan kawah sama sekali, ini adalah megaslam, sebuah longsoran mencair yang terbentuk ketika lapisan tanah beku abadi, permafrost, yang seharusnya tetap membeku selamanya, mulai meleleh dan runtuh ke dalam dirinya sendiri. Semua berawal dari penebangan hutan pada 1960-an. Tanpa kanopi pohon yang melindungi tanah dari sinar matahari langsung, permafrost di bawahnya mulai mencair. Lubang kecil itu tumbuh menjadi jurang, lalu menjadi kawah sepanjang hampir 1 kilometer dan sedalam 85 meter, terus melebar setiap tahun seiring es purba di bawahnya terus meleleh. Yang membuat Batagaika begitu luar biasa bukan hanya ukurannya, melainkan apa yang tersimpan di dalam dindingnya. Setiap lapisan yang terekspos adalah lembar waktu, sebagian berusia hingga 650.000 tahun, lapisan permafrost tertua di seluruh Siberia. Di sela-sela lapisan es purba itu, para ilmuwan menemukan sisa-sisa hutan yang terkubur ratusan ribu tahun, bangkai mamut, bison stepa, kuda purba yang telah punah. Bahkan pada 2018, seekor anak kuda berusia 42.000 tahun dengan bulu, kuku, dan organ dalam yang masih terjaga sempurna seolah baru tertidur kemarin. Tanah yang selama ratusan ribu tahun berjanji untuk tidak pernah melepaskan apa yang dikuburnya, kini mengingkari janji itu sedikit demi sedikit setiap musim panas. Berdiri di tepi Batagaika berarti mendengarkan bunyi retakan dan gemuruh tanah longsor yang datang tanpa peringatan. Sementara di bawah kaki, 80 hektar sejarah bumi perlahan mencair menjadi lumpur dan mengalir pergi. Beberapa penduduk desa masih menghindarinya. Terlalu berbahaya, kata mereka. Terlalu banyak suara aneh yang keluar dari dalam tanah. Setiap tahun, megaslam ini melepaskan sekitar 1 juta meter kubik material ke dalam lanskap sekitarnya. Sebagian besar berupa es yang mencair menjadi air. Bersamaan dengan itu, karbon dan metana yang terkunci selama ratusan ribu tahun ikut terlepas ke atmosfer. Diperkirakan sekitar 5.000 ton per tahun. Sebuah lubang di tanah Siberia, jauh dari pusat industri manapun, ternyata ikut bernapas ke atmosfer global, melepaskan gas yang sudah lama seharusnya diam. Ilmuwan memperkirakan proses ini pada akhirnya akan berhenti dengan sendirinya. Entah ketika megaslam mencapai lapisan batuan dasar yang tidak lagi bisa mencair, atau ketika seluruh es purba di dalamnya habis terkuras. Sampai saat itu tiba, mungkin dalam 100 tahun ke depan, Batagaika akan terus melebar, terus membuka, terus mengungkap. Verkayans sendiri menyimpan paradoks yang serupa dalam skala yang lebih personal. Ini kota yang memegang gelar sebagai salah satu kutub dingin di belahan bumi utara bersama Oymyakon yang terletak 629 km jauhnya. Kedua kota ini telah berkompetisi selama puluhan tahun memperebutkan gelar tempat terdingin yang pernah dihuni manusia. Sebuah persaingan aneh yang lahir dari kebanggaan atas penderitaan bersama. Rekor resmi tetap berpihak pada Verkayans dengan catatan minus 67,8 derajat Celcius pada 1885 dan 1892. Oymyakon sempat nyaris menyamainya pada 1933 dengan minus 67,7 derajat.
Selisih 1/10 derajat yang menjadi bahan perdebatan tak berkesudahan di antara dua komunitas kecil yang sama-sama bangga menyebut diri mereka tempat paling tak tertahankan di bumi. Bedanya, Oymyakon tidak pernah mencatat rekor panas yang mendekati milik Verkayans. Rentang suhu Verkayans lah yang membuatnya benar-benar berdiri sendirian dalam kategori ini. Bukan sekedar kota terdingin, melainkan kota dengan jarak paling jauh antara dua versi dirinya sendiri. Tapi, di balik gelar dingin itu, populasi Verkayans justru menyusut. Dari 1.311 jiwa pada sensus 2010, kini diperkirakan tinggal sekitar 768. Hampir separuh menghilang dalam kurang dari 1,5 dekade. Generasi muda pergi ke Yakutsk atau kota-kota yang lebih hangat, meninggalkan sisa penduduk yang sebagian besar merupakan etnis Sakha dan Yakut yang telah beradaptasi dengan cara hidup yang diwariskan turun-temurun. Beternak rusa kutub, memelihara kuda Yakutia, dan mengandalkan tambang timah serta emas kecil-kecilan yang tersisa dari masa kolonial. Di musim dingin, matahari nyaris tidak muncul selama berminggu-minggu. Kegelapan menjadi rutinitas, dan penduduk mengukur waktu bukan dari terang atau gelap, melainkan dari suhu di luar jendela. Di musim panas, matahari nyaris tidak pernah tenggelam, dan langit tetap terang hingga tengah malam. Seolah alam sedang membayar utang cahaya yang tidak diberikannya di musim sebaliknya. Di alun-alun kota berdiri sebuah monumen sederhana bertuliskan Polius Kalada, Kutub Dingin. Sebuah pengakuan yang dirayakan penduduknya dengan bangga. Aneh, seperti seseorang yang memamerkan bekas luka dari pertempuran yang telah lama dimenangkan. Di malam-malam musim dingin yang paling gelap, ketika suhu jatuh di bawah -40 derajat, langit di atas Verkayans kadang menyala hijau dan ungu. Aurora borealis muncul di lintang tinggi seperti ini. Tirai cahaya yang bergoyang perlahan di atas kota yang sedang membeku, seolah alam sengaja menghadiahkan keindahan tepat pada momen paling kejam sekalipun. Penduduk lokal, keturunan Sakha yang telah tinggal di wilayah ini selama berabad-abad, punya kisah-kisah lama tentang cahaya itu. Sebagian menganggapnya sebagai jiwa leluhur yang menari, sebagian lain sebagai pertanda datangnya perubahan musim. Kehidupan spiritual masyarakat Sakha tetap terjalin dengan ritme ekstrim tempat ini. Kepercayaan tradisional mereka menyimpan penghormatan terhadap roh alam, roh sungai, roh hutan, roh api yang menjaga rumah tetap hangat. Setiap musim panas, masyarakat Sakha merayakan Esea, festival tahun baru yang menandai titik balik matahari, lengkap dengan tarian melingkar dan persembahan kumis kepada roh-roh penjaga keseimbangan. Rusa kutub tetap digembalakan berpindah-pindah di wilayah pedalaman sekitar kota, mengikuti ketersediaan lumut Arktik di bawah salju tipis. Pola migrasi yang sudah dijalani masyarakat Sakha dan Avangi jauh sebelum kata Kosak pernah terdengar di sini. Tapi, kebanggaan itu kini berdiri di atas fondasi yang goyah. Kota yang selama berabad-abad mengidentifikasikan dirinya lewat dingin yang membekukan tulang, kini menyaksikan rekor panasnya sendiri dipecahkan berulang kali dalam 1 dekade terakhir. Tanah beku yang menjadi alasan kota ini bisa berdiri kokoh selama 400 tahun, kini retak dan runtuh hanya beberapa puluh kilometer dari pusat kota. Kuda-kuda yang berevolusi secepat kilat untuk menaklukkan dingin ekstrim, kini menghadapi musim panas yang semakin panjang dan semakin panas dari tahun ke tahun. Verkayans menghabiskan 135 tahun mencatat dirinya sebagai tempat paling dingin yang pernah dihuni manusia. Tapi, cerita sesungguhnya bukan soal seberapa dingin tempat ini bisa menjadi, melainkan seberapa jauh sebuah tempat bisa berayun dari satu ekstrim ke ekstrim lainnya dan tetap menjadi rumah. Ketika musim dingin berikutnya tiba,
salju akan kembali menutup Verkayans. Sungai Yana akan membeku lagi. Kuda-kuda akan kembali menggali rumput dari bawah lapisan putih. Kabut es akan menggantung rendah di antara rumah-rumah kayu, persis seperti yang sudah terjadi selama 400 tahun terakhir. Tapi, 60 km dari sana, dinding bata Gaika tidak akan kembali ke bentuknya tahun lalu. Sebagian tanah sudah runtuh, sebagian es purba sudah menjadi air, dan sejarah 650.000 tahun yang dahulu tersimpan rapat, kini tetap terbuka. Musim di Verkayans memang selalu datang dan pergi. 106 derajat ke satu arah, lalu kembali ke arah sebaliknya, tahun demi tahun. Tapi, tidak semua yang terbuka oleh panas bisa ditutup lagi oleh dingin berikutnya.